Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini memasuki tanggal 12 Rajab, bertepatan pada tanggal 1 Januari 2026. Besok tanggal 13, 14, 15 kita memasuki bulan purnama, atau disebut kalau mau puasa itu disebut dengan Ayyamul Bid. Bisa kita melakukan puasa sunnah di Ayyamul Bid itu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah besok. Jadi kalau misalkan yang besok ada yang mau dilanjutkan puasanya, monggo silahkan. Sekarang hari ini hari Kamis, banyak yang saat ini sedang berpuasa. Siapa di sini yang hari ini berpuasa? Acungkan tangannya. Hari ini yang berpuasa siapa? Bulan Rajab itu pahalanya dapat 2, Bun. Puasa Kamisnya dapat, pahala Rajabnya juga dapat, tapi niat tetap 1. Kemudian yang qada Ramadan, apakah ada yang qada Ramadan hari ini hari Kamis? Ada yang qada Ramadan. Aku puasa Rajab qada. Enggak bisa. Enggak ada puasa Rajab qada, enggak ada. Enggak ada. Puasa itu niatnya 1. Kalau dimisalkannya mau qada saja. Kalau dimisalkan mau puasa Rajab, ya Rajab saja. Niat itu cuma 1. Beda hukum. Kalau qada Ramadan itu hukumnya wajib. Sementara puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Puasa Senin Kamis juga hukumnya sunnah. Niatnya nggak bisa dibarengin semua, nggak bisa. Niatnya harus 1. Jadi kalau misalkan qada Ramadan, berarti niat qada Ramadan saja. Kalau misalkan niat puasa Kamis, Kamis saja. Kalau misalkan yang niat puasa Rajab, Rajab saja. Begitu. Tetapi orang yang saat ini sedang menjalankan puasa sunnah Kamis, insya Allah Rajabnya juga dapat pahala. Begitupun sebaliknya, yang puasa bulan Rajab, Kamisnya pun dapat pahala. Tapi niatnya tetap 1. Niatnya tetap 1. Nggak bisa digabung-gabung. Apalagi sunnah dicampur dengan yang fardu, nggak bisa. Jadi kalau dimisalkan masih punya hutang qada Ramadan, maka niatnya qada Ramadan. Begitu, ya. Niatnya qada Ramadan, niatnya. Gak bisa niat saya puasa Rajab sekalian Kamis, sekalian Rajab, sekalian qada Ramadan, gak bisa, beda hukum. Ya, antara sunnah dengan yang fardu tidak bisa dicampur adukan, Bun. Gak bisa disatuin. Sama seperti kita mau sholat sunnah, misalkan sholat sunnah ba'diyah atau sholat sunnah qobliyah. Kemudian kita mau campurkan dengan sholat zuhur sekaligus. Sholat qobliyahnya misalkan 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat sekaligus langsung 6 rakaat. Nggak bisa. Masing-masing niat. Begitu, ya. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Mana tap-tap layarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang berikan salam, dijawab semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada punya kalender tahun 2026? Sudah punya kalender tahun 2026? Saya sudah punya. Sudah punya ya. Soalnya kalau tanpa kalender kayak bingung gitu loh, Bun. Bingung ya kan? Ohayo gomais. Apa namanya, Bun? Saya mah susah ngomong bahasa Jepangnya, udah lupa. Gozaimasu umi. Ohayo. Apa jawabnya? Lupa lagi saya. Lupa lagi. Gak bisa saya lupa. Cuman arigato doang yang inget. Belum punya, belilah. Kalau biasanya kalau kalender itu kan suka kita belanja tuh di pertokan suka dikasih ya kan. Saya juga kalender dikasih. Saya dikasih dari BSI. Saya juga belum dikasih kalender yang penting kalender ini aja dulu ada di samping saya biar gampang. Biar gampang lihat kalender. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi malam kita berjamaah sama-sama untuk melakukan zikir atau amalan di bulan Rajab.
di bulan Rajab semalam sudah, yaitu amalan di bulan Rajab pada tanggal 12. Jadi untuk pagi ini kita fokus ke amalan yang lainnya, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan zikir berjamaah pagi ini, apa ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilakan. Ada. Nanti yang biasa berpuasa nih, kalau misalkannya puasa Rajab cuma 3 hari atau cuma seminggu atau cuma 10 hari, nanti kita bersama-sama pada tanggal 27 mah kita puasa semuanya. Pada tanggal 27 mah kita puasa lagi semuanya. Itu adalah tanggal penutup puasa di bulan Rajab, yaitu pada tanggal 27. Jadi nanti pada tanggal 27 kita berpuasa ya. Umi kalau besok puasa apa boleh? Aku masih kodok, nggak apa-apa, kan masih di bulan Rajab, boleh, nggak apa-apa. Mau puasa nggak apa-apa, boleh. Monggo silakan. Ya. Nanti kita sama-sama pada tanggal 27 kita melakukan puasa Rajab. Nggak apa-apa tanggal 27 aja. Minimal nih orang yang males berpuasa sunnah, minimal tanggal 27 mah puasa. Itu pahalanya lumayan luar biasa loh bun. Mana keterangannya? Tuh, nih 27 Rajab yang males puasa minimal puasa ya sehari mah di bulan Rajab ya kan? Bun, tapi akhirnya mana? 27 Rajab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, emang benar kalau kita pelihara guguk di rumah malaikat nggak mau masuk? Betul. Barang siapa yang mengurus guguk di dalam rumah, satu, malaikat rahmat tidak mau masuk. Yang kedua, pahala kita setiap harinya diambil 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Masih mending kalau kita punya pahala sebesar itu. Kalau tidak, habislah pahala kita. Nah, terkecuali kita memelihara guguk itu misalkannya untuk penjagaan kebun, atau misalkannya kita punya sawah, kita punya kebun, nah, dijaga sama guguk gitu supaya terhindar dari maling atau dari binatang buas yang lainnya, itu boleh. Tapi bukan diurusin di rumah sebagai mainan. Barang siapa yang mengurusin guguk di rumah, malaikat rahmat tidak bisa masuk. Tapi bukan berarti malaikat Ijrail nggak bisa masuk ya, tetap malaikat Ijrail tetap bisa masuk. Malaikat rahmat tidak bisa masuk. Kemudian satu, nanti di dalamnya banyak najis-najis, Bunda, ya kan? Kalau guguknya atau guguknya dia pipis atau tersentuh sama tangan Bunda dalam kondisi misalkan guguknya basah, bundanya kering, tetap najis, atau guguknya kering, bundanya tangannya basah, tetap najis, begitu. Mudorot bun, begitu ya. Saya bermazhab Imam Syafi'i, Nahdlatul Ulama, jadi tidak mengurus guguk seperti itu. Dan barang siapa yang mengurus guguk di dalam rumahnya setiap hari, itu pahala atau amalan ibadahnya diambil 1 kirot. Begitu ya. Jadi nggak usahlah. Kalau kucing bagaimana? Kalau kucing boleh, nggak jadi masalah. Tetapi tetap kucing itu kalau pipis itu najis mutawasito. Kalau buang kotoran si kucing itu najis mutawasito. Jadi tetap harus dibersihkan begitu ya. Kalau misalkan yang mau mengurusin ya nggak apa-apa. Kalau kucing mah nggak apa-apa. Tapi tetap kalau pipisnya najis mutawasito. Biasanya kucing itu mungkin kalau kucingnya sudah dididik sih mungkin enggak ya Bunda ya. Tapi kalau kucing yang enggak dididik kan dia pipis suka kakinya diangkat macam guguk ya pipisnya ya, ke tembok atau ke sofa dan lain sebagainya, itu teh najis ya. Begitu Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya waktu masih kecil saya ngurusin kucing, Bun. Tetapi kan di rumah itu di atasnya itu ada bolong, Bun. Jadi si kucing itu bisa keluar masuk lewat bolongan atas ya. Kan apa sih namanya, ventilasi. Zaman dahulu kala itu dari kayu itu ya. Yang kayu yang sekat-sekat itu. Jadi si kucing bisa keluar masuk malam. Jadi kalau buang air itu dia keluar gitu, Bun, tidak di dalam rumah. Lah, kalau sekarang rumahnya kalau saya ngurusin kucing nanti keluar masuknya lewat mana kucingnya, nah gitu. Waktu kecil saya ngurusin kucing tapi memang ada jalan untuk keluar masuk di atas itu ventilasi. Nah, rumah zaman dulu ya kan, nah seperti itu Bunda. Kalau mau ngurusin aja. Ada bekas cakaran kucing saya sampai sekarang masih ada, Bun. Mana ya, itu ngurusin kucing itu ya disebutnya kucing kumaremi gitu. Dia suka nyakar-nyakar sampai pada pedih gitu, tapi senang aja ya dulu, Bun, waktu kecil. Sekarang udah gede mah enggak ngurus kucing. Saya kapok nih, mana ya, dicakar kucing. Saya sampai sekarang dicakar kucing masih ada bekasnya, bercandaan sama kucing. Waktu kecil tapi waktu sekolah. Kemudian kucingnya innalillahi, Bun, aing 2 minggu saya nangis. Dari situ saya nggak mau lagi ngurusin karena ada nih bekas cakarannya. Tuh, bekas cakaran kucing masih ada sampai sekarang. Dicakar kucing. Tapi senang pada pedih ya. Tapi seneng aja. Kemudian si kucingnya innalillahi, dari situ saya nggak mau ngurusin lagi. Kenapa? Itu ditinggalin binatang peliharaan itu, Bun, sakitnya berminggu-minggu, Bun. Sedih aja, kepikiran aja kan ya. Dari situ saya nggak mau ngurusin binatang apapun lagi. Tapi bukan kucing bagus, Bun, kucing kampung, tapi lucu, ya kan, nurut itu kan. Nah, dulu waktu kecil, waktu sekolah, sekolah kapan ya? SD masih kecil. Buat mainan itu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silahkan. Gak usah ngurusin guguk lah, Bunda. Ada orang yang saya sejujurnya, Bun, saya rada kurang paham. Ada orang yang dia beragama Muslim, tetapi dia ngurusin guguk. Sedikit saya memang kurang paham. Apakah mungkin beda mazhab kali ya? Mungkin beda mazhab. Kalau mazhab Imam Syafi'i total bahwa ngurusin anjing itu tidak boleh. Satu, di samping dia najis mughalladhah. Yang kedua, barang siapa yang mengurusi guguk di dalam rumah, maka setiap harinya pahala amalan ibadahnya itu diambil 1 kirot. Berapa tuh 1 kirot? Sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede, Bun. Sebesar gunung Uhud. Jadi saya tidak menyarankan untuk Bunda, meskipun guguknya lucu, menggemaskan ya, nggak usah ngurus deh. Kalau lihat video guguk gimana? Atau kan lihat doang di handphone, atau itu mah nggak apa-apa, Bun. Nah, namanya juga cuma ngelihat doang ya. Nah, emang kadang-kadang ada guguk yang lucu sih, ya. Tahu tidak asal muasal guguk itu dari apa? Tahu tidak asal muasal guguk itu tercipta dari apa? Tahu tidak? Kenapa itu menjadi najis mughalladhah? Asal muasalnya. Jadi ketika penciptaan manusia belibis meludah di sini, usar meludah, cuy, kayak gitu, meludah, cuy, gitu. Maka diambil atas izin Allah, diperintahkan malaikat Jibril untuk membuang. Dibuang si ludah itu, set, dibuang. Jadi guguk, Bun. Kenapa guguk itu nurut? Gak pinter nurut. Karena memang sebenarnya itu bagian dari manusia yang terbuang dagingnya. Jadilah puser. Puser ini, puser. Itu, Bun. Dan ketika manusia lahir, kecuali Kanjeng Nabi tidak memiliki korin. Setiap manusia lahir itu semuanya ditusuk sama belibis. Makanya bayi lahir itu nangis. Itulah kenapa setiap manusia memiliki jin, namanya jin korin.
Begitu. Asal muasal kenapa guguk najis mugolado itu dari ludah belibis. Diludahin. Kita lahir, kemudian diludahin. Tepat di bagian pusar. Dibuang itu. Akhirnya kita pusar bolong kan? Itu Bun. Seperti itu. Kisah awalnya. Kenapa B2 itu najis mugolado? Kenapa B2 itu najis mugolado? Kisahnya itu adalah dulu ketika Nabi Nuh alaihi salam buat kapal, perahu itu 3 tingkat. Satu tingkat yang pertama untuk binatang, satu tingkat yang kedua itu untuk barang bawaan, makanan. Kemudian tingkat yang ketiga itu untuk manusia. Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk bikin perahu, itu perahunya Bun dibikinnya 3 tingkat. Tingkat yang pertama yang paling bawah itu di bawahnya binatang, semua binatang itu berpasang-pasangan. Binatang berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua itu untuk perbekalan, kacang-kacangan, gandum, lain sebagainya untuk perbekalan makanan. Tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga yaitu orang-orang yang ngikut. Nah, singkat cerita, karena kan berlayarnya itu kan cukup lama Bun ya. Kalau tidak salah itu berlayarnya kurang lebih 40 tahun apa 40 hari gitu Bun. Pokoknya 40 aja. Nah, 40 hari kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya ingatkan ya. Soalnya ini pelajarannya waktu saya di pondok lama sekali. Waktu belasan tahun ya kan. Nah, itu berlayarnya itu cukup lama. Nggak tahu 40 hari atau 4 bulan ini Bun. Nah, lama berlayarnya itu. Si binatang yang ada di kabin yang paling bawah, di lantai yang bawah kan ada 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah itu kan isinya binatang. Itu kan pada Bun. Pada kotoran jadi semakin banyak. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menepuk pantat gajah apa hidung gajah gitu, ditepuk pantat gajah, lahir B2, ditepuk si pantat gajah. Nah, B2 itu makanin kotoran. Itulah kenapa guguk dengan B2 najis mughaladoh. Jadi B2 diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk makan kotoran. Yang ada di perahu Nabi Nuh sebelumnya belum ada guguk Bun. Belum ada B2. Jadi binatang-binatang yang dibawa itu sepasang-sepasang, kayak gajah, kemudian burung, kemudian burung dara, burung merpati, burung gagak, kemudian harimau, binatang-binatang yang lainnya. Tapi waktu dimasukin binatang-binatang ke kapal Nabi Nuh itu, B2 belum ada. Nah, dikarenakan itu banyak binatang di lantai yang paling bawah itu buang kotoran, ya kan? Penuhlah itu si perahu. Takut kerem perahunya karena banyak kotoran dan bau dan lain sebagainya. Allah mengutus malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menepak pantat gajah. Lahirlah B2. B2 ini yang makanin kotoran. Itu asal muasal kenapa B2 itu najis mughalladho. Kalau guguk itu asalnya itu dari ludah belibis. Ketika keturunan nih kita kan keturunan dari Nabi Adam ya kan. Ketika bayi dilahirkan, kemudian diludahin itu sama belibis, diambillah itu si ludah itu dicotek-cotek. Nah, di bagian pusar kita. Makanya itulah alasan kenapa pusar kita bolong. Di sini ada pusarnya kita ya.
bukan bolong melompong bun, maksudnya bolong sedikit gitu di puser. Itu tuh bekas ludah belibis, dibuang atas izin Allah. Diperintahkan malaikat Jibril untuk membuang bekas ludah belibis itu, set dibuang, jadilah guguk. Nah, itulah alasan kenapa guguk dan B2 itu najis mughalladhah, tidak boleh dikonsumsi bunda. Nah, seperti itu. Belibis itu apa Umi? Uguge ini kosakata ku saya diplesetkeun. Ih aing I B L I S, belibis. Nah, gitu. Ini juga dari sini kata-katanya. Kemarin saya kata-katanya bingung apa ya kata-kata yang enak. Karena sensitif ya kan. Apa terus dikasih tahu sama jamaah di sini, Ubi jangan bilang I B L I S, jangan. Pakai aja kosakatanya belibis. Begitu Bunda. Ini plesetan. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Bukan belibis burung. Ah, dirimu mah kurang cerdas. Makanya kayak kesini tiap hari biar tahu, biar nanti kalau pas saya menjelaskan sesuatu tuh tidak himeng, ya kan? Tahu himeng? Begitu, karena memang ada kata-kata yang memang harus diplesetin Bunda. Begitu Bunda, kayak nomor wawa, kayak begitu Bun. Nah, begitu ya kan? Nah, paham ya? Nah, paham, mengerti? Ngerti ya? Sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jadi iya, bising takut ditegur sayanya. Kan ini kan kita najisnya apa itu namanya? Najis mughalladhah. Cara menghilangkan najis mughalladhah itu dicuci sampai 7 kali. Yang salah satu cuciannya itu harus dicampur dengan tanah. Begitu, dengan tanah. Dan tanahnya itu harus mengambil tanah yang suci. Jadi bukan hanya sekedar ngambil tanah di atas pelataran tanah doang, tetapi tanahnya digali dulu, kurang lebih itu 1 sikut si tanah dalamnya, baru nanti diambil tanahnya. Boleh digusrukan kepada tangan atau bagian yang terkena najis mughalladhah, atau boleh dicampurkan si tanahnya ke gayung. Jadi dicampur dengan air terus diseborkan. Begitu. Jadi salah satu menghilangkan najis mughalladhah itu harus dicuci 7 kali. Yang salah satu cuciannya itu harus menggunakan tanah. Itu disebut dengan sertu. Sertu bukan sersan satu Bun, sertu cara menghilangkan najis mughalladhah. Begitu. Beda kalau menghilangkan najis mutawasitoh. Kalau najis mutawasitoh cukup disiramkan oleh air yang mengalir dan harus benar-benar hilang si najisnya itu, maka suci. Nah, seperti itu ya. Sambil dibantu astagfirullahaladzim, tetap layar Bun. Bun, dari tadi udah ada bisa enggak? Aduh, saya lupa ya Allah ya Karimah. Lupa saya Bunda. Allahu Akbar. Bun absen Bun 40 mawar. Absen dulu, absen semua, absen. Harus absen ya, absen dulu. Hadir, absen. Dari sekian yang banyak ini saya membutuhkan 40 orang saja untuk absen. Biar saya hafal satu-satu siapa saja yang setiap hari ngikut dikir, ngikut jamaah di sini ya kan. Begitunya. Ayo cepetan Bun. 40 orang mawar. Soalnya kalau tidak tercapai dia suka pundung. Dia pundung tahu. Disematkan dia nggak mau lagi. Ayo cepetan Bun, 40 mawar. 40 mawar doang. Hadir sana. Bukan absen hadir Bunda. Aing mah ampun. Kemarin juga absennya huruf J ya, malah ngetik semuanya J. Bukan itu. Ampun, aing mah. Absennya ini mawar Bunda. Ngasih mawar, bukan absen doang. Bukan tulisan absen, bukan. Begitu ya, mana nih? Absennya mana? Udah tercapai belum Bun? Udah tercapai belum saya mawarnya? Yang absen. Udah ya?
Udah, alhamdulillah. Nah, sip, udah. Nah, sip, udah betul, udah. Maaf Umi gak punya mawar. Nggak usah minta maaf, kan tidak punya dosa sama saya. Begitu ya, baik. Pagi ini karena kita sudah mengamalkan amalan bulan Rajab di tanggal 12, maka pagi ini khusus kita zikirnya meminta dijembarkan rizki. Meminta dijembarkan rizki, yaitu amalannya jalbur rizki. Bun, kalau bunda sendiri mengamalkan di rumah, meskipun sama saya dikasih ilmunya, belum tentu dilakonin, ya. Jadi yang di rumah itu kan kita tuh kan sibuk, ya kan? Ada yang sibuk benar-benar sibuk, ada yang pura-pura sibuk, sehingga kita tidak memiliki waktu khusus untuk melakukan zikrullah. Yang setiap hari yang ada di sini semuanya tidak pernah lepas dari handphone. Bo, ya handphonenya sekali-kali pakai ibadah, bunda. Kan yang diminta itu ya Allah limpahkan rizki untuk bekal ibadah, betul. Dikasih rizki, dibeliin handphone, malah pakai maksiat. Sekali-kali handphonenya pakai ibadah. Salah satunya dengan melakukan dzikir berjamaah. Begitu ya. Dzikir semuanya. Lah, dzikir itu nih, dzikir atau ibadah yang kita lakukan itu pahalanya untuk kita masing-masing. Bunda yang ikut dzikir ya insya Allah mendapatkan pahala. Yang tidak dzikir ya tidak mendapatkan, ya kan? Tidak akan mungkin Allah sampai salah sasaran atau sampai salah alamat untuk memberikan pahala. Gak akan. Bunda yang ikut dzikir insya Allah dapat pahala. Yang tidak ikut dzikir ya tidak. Begitu. Dan kita niatkan semuanya ini, perkumpulan kita melakukan dzikir berjamaah, di samping kita memohon rizki yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan sebagai amalan ibadah tambahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intisari ibadah itu sesungguhnya adalah berdoa. Barang siapa di sini yang hatinya gelisah, tidak tenang, pikirannya ruwet, itu sebenarnya lagi rindu sama Allah ruhnya, tapi dirimunya jauh, jadinya tidak tenang. Ya, sebelum kita terlahir ke dunia ini bunda, kita itu udah hidup dulunya itu disebut di alam arwah, di alam ruh. Kita itu sesungguhnya sebelum lahir ke dunia ini, kita itu sudah hidup di alam ruh atau di alam arwah. Ketika kita ada di sisi Allah, kita tuh cuman bermain-main aja bun, bahagia. Tetapi Allah takdirkan kita lahir ke dunia ini sebagai ujian, ya, sebagai ujian siapa yang bertakwa kepada Allah dan siapa yang ingkar kepada Allah. Dan Allah sudah menyiapkan tempatnya masing-masing, yaitu ada surga dan ada neraka. Dan satu tempat lagi yang disebut dengan Al-A'raf. Allah menciptakan dua tempat yang nyata yang sering kita katakan, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya Allah menyiapkan tiga tempat, surga dan neraka. Dan di antara kedua surga dan neraka itu di pertengahan disebut dengan Al-A'raf. Siapa yang menempati Al-A'raf ini? Orang yang menempati Al-A'raf ini adalah orang yang amalan ibadahnya dan dosanya itu sama. Jadi ketika amalan ibadahnya ditimbang di Al-Mizan, ditimbang itu seumpama si pahalanya ada 50%, si dosanya ada 50%, seimbang sebanding. Maka orang yang memiliki pahala amalan ibadah dengan dosanya itu sama, dia akan ditempatkan di Al-A'raf. Kalau misalkannya amalan pahala ibadahnya itu lebih banyak dibanding dosa yang dia lakukan, maka insya Allah ke surga. Tapi tetap aja bun digodok dulu untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada, cuman tidak lama. Terus bagaimana kalau dimisalkannya amalan pahalanya dengan dosanya lebih banyak dosanya, lebih berat dosanya, maka kejebur dulu di neraka sampai dosa-dosanya habis semuanya, baru nanti insya Allah akan diangkat. Wallahu a'lam.
Meskipun kita belum merasakan, tetapi kita sebagai muslim harus mengimani bahwa alam barzah itu ada, alam kubur ada, akhirat ada, surga neraka ada, jembatan Shiratal Mustaqim itu ada, meskipun kita belum melihat. Karena kita belum meninggal. Tapi harus kita mengimani. Nah, begitu ya. Nah, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Esti. Terima kasih tadi yang ngasih balon. Terima kasih Bunda. Jazakillah khairan katsiran. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Sambil dibantu di tap-tap layarnya Bun ya. Bantu tap-tap layarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap layarnya dibantu. Yang hadir di sini yang belum di-follow silakan di-follow, kita berteman. Kita siapin air saja. Salah satu doa yang mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah dalam kondisi kitanya sedang berpuasa. Hari ini kita banyak yang berpuasa kan? Ini adalah salah satu kesempatan kita untuk memperbanyak doa. Doa-doa yang mustajabah itu ada beberapa. 1. Doa ketika kita sedang berpuasa. 2. Doa dalam kondisi kita teraniaya. 3. Doa ketika kita dalam perjalanan. Tapi perjalanannya buat ibadah, bukan buat jalan-jalan ya. Bukan untuk maksiat. Yang keempat, doa di hari Jumat. Waktunya di antara 2 khutbah dan di ba'da sholat asar. Kemudian yang kelima, berdoa ketika turun hujan. Yang keenam, berdoa ketika kita menengok orang sakit. Yang ketujuh, doa di sepertiga malam. Yang kedelapan, doa malam pertama di bulan Rajab. Yang kesembilan, doa di pertengahan di bulan Sya'ban. Yang kesepuluh, doa di malam Idul Fitri. Yang 11, doa ketika di malam Idul Adha. Yang ke-12, berdoa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Banyak kan? Banyak. Udah dikasih waktu-waktu yang mustajabah. Jadi ketika Bunda menginginkan sesuatu apapun itu, misalkan ya Bunda punya cita-cita, punya keinginan dan pengen cepat diijabahkan, udah dikasih tahu tuh kisi-kisinya. Kapan saja waktu yang mustajabah untuk berdoa. Begitu. Banyak Bun, banyak. Ya kan? Sekarang kan banyak yang berpuasa kan? Sekarang kan banyak yang berpuasa ya kan? Jadi ayolah kita banyakin doa. Mudah-mudahan kita semua nih harapannya, keinginannya mudah-mudahan diijabah. Amin. Tidak ada doa yang tidak diijabah Bun. Semua doa itu diijabah. Hanya saja waktunya tidak bisa ditentukan oleh kita. Allah lah yang menentukan. Tadi yang sejal, apa itu? Sejal. Umi Haji tadi yang sejal. Apa sejal? Liur karena huntu. Naon? Itu artinya sejal. Orang tanya, coba mau ngetiknya nurada bener aja yang tengarti. Saya tidak mengerti, boy. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Ada yang mau ditanyakan? Sial mungkin. Oh, sial. Oh iya. Salah satu waktu yang apes atau naas disebut dengan sial itu kalau wanita mah dalam kondisi sedang menstruasi. Itulah kenapa alasannya wanita sedang menstruasi masih diperbolehkan untuk zikrullah. Karena wanita yang menstruasi tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh berdiam diri di masjid. Jadi jangan sampai
sampai dikir pun tidak. Jadi kalau sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, tawaf enggak, hubungan badan tidak boleh, berdiam di masjid tidak boleh, minimal dikir. Itulah alasan kenapa wanita meskipun sedang menstruasi masih diperbolehkan untuk zikrullah. Soalnya supaya ruhaninya tidak kosong. Kalau sedang kosong, ya kalau menstruasi itu kan sedang apes, Bun. Makanya kalau zaman dahulu kala wanita kalau menstruasi itu jangan suka bilang-bilang, takut ada orang yang melet, karena kalau dipelet dalam kondisi menstruasi itu nanti cepet kena, karena badannya lagi apes, lagi naas, begitu. Wanita zaman dulu mah kalau menstruasi itu tersembunyi, jangan sampai orang lain tahu, Bunda, karena lagi apes badannya, gitu. Dikir mah boleh, makanya nggak apa-apa. Begitu, Bun, ya. Ya makan beja-beja. Umi, aku lagi menstruasi, beja-beja ya kan. Umi, hukumnya menjual kembang api itu apa? Hukumnya menjual kembang api, kalau menjual kembang api tujuannya hanya untuk mainan anak-anak dan tidak difokuskan untuk memperingati sesuatu. Contohnya misalkannya untuk memperingati tahun baru, tidak ditujukan untuk memperingati tahun baru, tidak ditujukan untuk hari Natalan misalkan gitu ya, hanya untuk mainan saja, hukumnya mubah, boleh, tak jadi masalah. Hukumnya mubah. Tetapi kalau jualan kembang api diperuntukkan untuk memperingati misalkannya tahun baruan yang notabene tidak ada dalam syariat Islam, maka hukumnya haram. Sama seperti menjual minuman keras. Minuman keras itu bagaimana kalau menjual minuman keras? Yang menjual minuman keras, yang menjualnya dosa, yang membelinya dosa, semuanya dosa. Kenapa bisa berhukum dosa? Karena minuman keras itu penuh dengan kemudorotan dan dilarang oleh syariat Islam. Nah, begitu. Bagaimana kalau menjualnya itu bukan Islam? Itu lain urusan orang. Bagaimana itu yang membelinya itu bukan umat Islam? Atau kita mau manehna, lain orang. Kita mah bicara juga tentang kita. Begitu, ya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka yang melakukannya itu semuanya ikut berdosa. Sama seperti apa ya contohnya, sama seperti nyogok. Dimisalkannya ada orang yang pengen masuk PNS, atau dimisalkan ada orang yang pengen masuk perusahaan besar tetapi harus nyodok terlebih dahulu atau disebut dengan uang pelicin, maka orang yang menyodok dan orang yang disodoknya itu semuanya dosa haram dan tempatnya di neraka. Orang yang nyodok dan orang yang disodok tempatnya di nar atau api neraka karena diharamkan. Sama seperti hukumnya orang yang menjual minuman keras, yang menjualnya dosa, yang membelinya pun dosa, lamun eta sama-sama umat Islam. Begitu. Waalaikumsalam. Mau tanya ziarah kalau datang bulan, Bu, boleh apa enggak? Kalau dimisalkannya ziarah lagi datang bulan dan kita mau ziarah langsung, sebaiknya tidak. Kenapa? Hei, kumaha carana urang misalkan anak urang keur ngaji tapi dalam kondisi menstruasi, ya kan? Terkecuali misalkannya ikut berjamaah, ikut rombongan, misalkannya ikut jamaah rombongan ziarah Wali Songo. Nah, duduknya di paling belakang saja, karena hukumnya haram bagi wanita yang sedang menstruasi itu berdiam di masjid. Terus jadi diemper dan dipastikan darahnya tidak sampai menetes mengotori masjid, dikarenakan darah termasuk najis mutawasito. Begono. Tapi kalau zaman ini kalau mau kerja nggak nyodok, nggak bisa masuk kerja. Betul, itulah ujian. Rek berpegang karena syariat mangga.
rek ngalanggar aturan mangga. Nu penting saya mah menyampaikan saja, rek didenge rek teu didenge eta mah kumaha didinya. Karena kadang-kadang semua orang juga menyampaikan tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh gibah, tidak boleh fitnah, tapi tetap aja kan ada beberapa orang yang melakukan kan. Itulah kenapa alasan Allah menyiapkan tempat antara surga dan neraka. Gitu. Gitu. Saya Rana Parmono. Dah, ku saya diganti Arana Samlawi. Nah, bagus namanya Samlawi. Nah, begitunya. Serangan Fajar dalam pemilihan kubu itu termasuk nyogok enggak Umi atau pemilu. Misalkannya ada pemilihan presiden atau pemilihan gubernur atau pemilihan menteri atau pemilihan lurah. Kemudian ada yang disebut dengan serangan Fajar, intina teh nyodok make duit. Terus kumaha eta kuduna duit na cokot dicodok ulah. Duit dicokot ulah dicoblos. Lah. Cokot pe duit na lumayan. Ente nanan kan dibere. Dicoblosnya kumaha ulah. Nah, kan dia menyodok. Kamu ya kalau nerima uang ini kan harus kamu harus kalau nerima uang ini kamu harus nyoblos saya ya. Ya itu mah kumaha urang, rahasia. Gitu Bunda. Sulah gitunya. Umi misalkannya ada pemilihan kubu, kemudian dikasih amplop 1 juta, bagaimana itu duitnya? Atau cokot duitnya terus dicoblos ulah atau kumaha didinya? Ari jujur coblos, ada tuh jujur atau ulah, selesai gitu kan. Udah pada cerdas ya kan. Sulah duit mah duit ge sano tuh bagi kana duit kan ucing doang dia kotok nu teu bagi duit. Kita orang beri kana duit 1 juta gede jasa mending pakai jalan-jalan untuk beli beas sakarung meunang main dahar sebulan begitunya. Nah tekengeng setelah ulah nu karar itu englir kana huntu ya kan. Nah ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda, kenapa Bunda teh jadi bararengong bae aneh aing mah tep-tep layar Bunda deuleu eta lope-lopena eueun ulah lempang karunya amat. Masya Allah Bunda teh kenapa calangap aja doang tenggar kalongeun. Bunda tersenyum atuh bari istighfar bernapas di liang hirung, jangan mangap ada ya kan, jangan mengongo ya kan, calangap wae. Bau Bunda keur puasa weuy. Istilahnya nanti tep-tep layar ulah pohoa, jangan mengongo aja. Bunda mengongo aja aneh aing mah. Bunda mengongo aja. Gimana mengongo Bunda? Napas pakai mulut bau Bun. Kan gede kayak si lubang hidung 2 tak. Pakai napas. Hidung. Bolongnya pakai napas. Jangan mengongo aja Bunda. Jangan mengongo. Bunda, ada yang punya bulu, mahkota bulu. Coba kami yang diberi mahkota bulu, boy. Ada yang punya mahkota bulu. Saya punya target mahkota bulu harus dapat 2 ini di lap ini. Segeren Bun, mahkota bulu aya Umi mun seri gelis. Saya maker seri gelis, keur manyuna gelis. Itunya cek kami. Cek aku ya kan. Terus sona lihat Umi kinclong, bisa jadi kinclong ini karena filter. Biasa baik sebenarnya nama. Jangan mudah terpesona di zaman sekarang mah, karena foto bisa diedit live ya filter Bunda. Ya lah. Gitu. Jadi biasa-biasa saja. Mana ada yang punya ini enggak woi Bunda? Punya ini Bun, apa sih namanya? Iya. Maaf Umi umur berapa? 18 tahun. 18 tahun. Kuari tahun 2020 genep. Kamari 17, kuari 18. Dia nanya sampai ke aing. Dia tuh percaya po aing geus seru teu percaya. Iya Bun. Mana iya ada yang punya mahkota di sini enggak? Emang tiba heula dia nanya umur bae ka aing. Dongan nu nisan tareh pae. Umur ge ditanyaan. Umur saya 18 tahun setengah. Nah, gitu Bun. Kamari kan tahun 2025 kan 17 setengah. Sekarang 18 setengah.
Itunya ulang tahun saya bulan Juni. Bulan Juni. Sekarang gue udah Januari teka rasanya. Waktunya relek ya Allah ya Karim. Tiap hari umur kita nih, Bun, tiap hari ini umur kita itu diambilin loh, Bun. Setiap hari yang berlalu, jatah umur hidup kita itu diambil, Bun. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui itu, jangan sampai hari-hari yang kita lalui itu, Bun, kita kosong gitu. Minimal setiap hari yang kita lalui, kita sholawat mah baca atau dikir mah baca. Kalau sholat 5 waktu makan itu makan kewajiban kita ya kan, jangan diomong-omong. Minimal ada amalan tambahan supaya umur kita yang berlalu tidak sia-sia, Bunda. Ya hidup di alam dunia teh urang teu kebel henteu. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu umurnya cuma 63, Bunda. Dengekeun woi. Yang usianya sekarang sudah 50-60 geus ulah mikiran dunia bae. Mending keneh lobakeun ibadah ka Gusti Allah. Geus ulah mikir ka dieu itu mikiran bae geus anak yang cukup di pikiran. Semuanya memiliki perjalanan takdirnya masing-masing. Mending sing husu bae ibadah ka Gusti Allah, persiapan orang balik ka Gusti Allah. Gitu. Mana tap-tap layarnya? Pohon. Tap-tap layarnya mana? Pohonnya. Udah pohon, Bun. Tap-tap layar ulah pohon. Umi usianya berapa tahun? Dia bijannya gua yang 18 setengah. Nah dia nanya umur. Jelema teu baleg. Umur ditanya dia 18 tahun setengah. Kemarin saya 17 tahun, sekarang 18 tahun. Setengah. Setengahnya. Kan bulan Juni. Nanti ke bulan Juni saya 19. Balik di bank ke 18 di baik. Gitu-gitu. Di seberapa tahun saya 18 baik. Kata saya mah 18 jalan setengah. Nanti aing nanti nanya umur ampun aing. Nanya umur dong nitah naing terepai dia mah. Bun. Kita mau dikir jabul rizki apa mau isi gosah? Saya bertanya, kita mau amalan jalbu rizki atau isi gosah? Ayo gerak. Ayo kemana? Ngomong. Ayo gerak. Kita mau amalan jalbu rizki. Jangan cina jalbu rizki naon? Jalbu rizki itu tuh minta penarik rizki. Jabul rizki. Penarik rizki. Coba orang apa heula? Ya Allah, tunjukkan orang-orang yang hadir di sini seperti apa kondisinya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipantau. Kena 10% liar ku duit kabeh. Liar kena huntu. Ya kuari geus bulan Rajab, tanggal 12, segadang di bulan 2, segadang di bulan puasa. Iya bunda-bunda banyak geus liar ti kuari keneh. Aduh aing puasa segadang di kumaha ieu nya cenah. Can beli baju, can aduh liar kana huntu. Can ge encan geus liar dusunnya. Saha eta bunda. Ini liar. Aduh umi bulan Ramadan kumaha ieu pusing. Datangnya bulan Ramadan itu ya harusnya kita itu bahagia. Datang bulan Ramadan bunda melieur. Kunaon sebabna? Boga duit. Bener kan? Bener ya? Bener jabul rezeki kan? Kan minta rezeki kabeh kan? Dan di sini rezekinya fokusnya ke duit kan? Ke duit manehna mah. Ke duit manehna. Karena pikir manehna rezeki eta berbentuk duit doang. Padahal rezeki eta lain berbentuk duit doang, Bun. Rezeki eta loba. Hati no tenang eta rezeki. Bunda mah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh materi. Toko nage nah, ketenangan hati tidak bisa dibeli oleh materi. Oh, jadi orang ngepenting tenangnya. Najan teu boga duit teu bisa. Ugu ge teu boga duit jadi tenang. Jadi kudu kumaha? Kudu boga duit. Tetapi yang punya duit juga belum tentu tenang, Bun. Karena ketenangan itu mutlak memang Allah yang ngasih. Gitu. Jadi kudu kumaha ya kuat. Mental ka Allah. Allah kan bager. Minta rizki ka Allah. Minta duit nu loba.
kunaon arek lebaran nyancen mikiran mudik coba. Sekarang masih bulan Rajab, udah kepikiran, aduh belum mudik ya, nanti harus keluar duit nih. Lir ya, lir lah. Tapi tahun ini banyak musibah bun. Tahun ini banyak musibah, banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kiamat sugro. Kiamat sugro itu salah satunya kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan tempat pencaharian. Ini apa? Pencarian rizki. Jadi mata pencaharian, kehilangan mata pencaharian, dipecat di tempat pekerja, dipecat di tempat pekerjaannya. Itu termasuk kiamat pun, kiamat sugro, kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, alam dunia ini hancur, namanya kiamat kubro. Tapi kalau kiamat sugro itu salah satunya adalah dicerai. Bercerai itu kiamat, Bu. Ditinggalkan menikah itu kiamat. Ditinggalkan anak sedang lucu-lucunya, anaknya kecelakaan, itu kiamat. Anaknya baru lulus kuliah ya, kemudian naik motor ditabrak, kecelakaan, innalillahi, itu juga kiamat. Kemudian suami selingkuh, itu juga kiamat. Istri minta cerai juga kiamat. Orang tua meninggal, itu juga kiamat. Pasangan hidup meninggal, itu juga kiamat. Jadi saat ini banyak orang-orang yang merasakan kiamat sugro. Banyak saudara-saudara kita seperti yang mengalami longsor, harus kehilangan rumahnya. Waalaikumsalam. Harus kehilangan rumahnya, kehilangan mata pencaharian, kemudian ada juga yang kehilangan anak kecelakaan, kemudian ada juga yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan rumah, Bun. Ini sekarang ini berturut-turut kita ini sedang berduka. Jadi kita itu bersyukur, Bunda. Kita tuh bersyukur. Saudara-saudara kita itu saat ini banyak yang mengalami kiamat sugro. Ada yang kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan istri, ada kehilangan anak yang tidak akan mungkin kembali lagi, ya kan? Rumah yang hilang masih bisa Bun kita bekerja ya, kita masih bisa dengan kita usaha untuk membangun rumah kembali. Tapi kalau kehilangan suami karena udah innalillahi, kehilangan anak sudah innalillahi, kehilangan istri sudah innalillahi, kemana kita nyarinya? Ya enggak? Jadi jangan fokus ke diri sendiri, jangan fokus ke keinginan kita pengen A, B, C, D, E, F, G, semua manusia juga memiliki keinginan. Tapi kita coba lihat Bun, harusnya kita itu bersyukur, kita sekarang sehat walafiat, tidak terkena musibah, ya kan? Kalaupun sekarang kita belum punya duit banyak, ya tinggal kita ikhtiar saja, kita berdoa, kemudian kita usaha. Coba lihat Bunda, saudara-saudara kita yang rumahnya kebakaran, yang rumahnya kena longsor, harta yang dimilikinya hilang, sertifikat hilang, uang hilang, tabungan hilang, emas hilang, bajunya hilang, semuanya hilang, ditungger bersama tanah. Ada yang dibawa banjir, ada yang digusur, ditimbrek sama tanah, ada yang kecelakaan. Coba pikirkan sama Bunda, gimana menderitanya hati mereka. Lah kalau Bunda di sini karena misalkan yang belum punya duit banyak, itu mah cuma sepele Bun. Kita tinggal usaha, kita tinggal meminta kepada Allah, berdoanya terusin, ikhtiarnya diterusin. Lah untuk saudara kita yang saat ini sedang kehilangan suaminya misalkan almarhum, anaknya misalkan almarhum, kemana dia harus mencari? Padahal ya, barang siapa yang bersyukur, maka nikmat Allah itu akan ditambah-tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan berikan nikmat berlipat-lipat, ditambah-tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka azab Allah itu lebih pedih. Kan orang mah lupa. Orang mapan di sana menta terus menta. Tapi kita itu lupa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Sok kita lihatnya jangan ke atas Bun, kita lihatnya ke bawah.
Saat ini saudara-saudara kita banyak yang terkena musibah. Ada yang terkena musibah gunung Merapi meletus, ada yang kena longsor, ada yang kena banjir. Coba bun, coba ke sana. Ada yang kebakaran. Coba bun, nih coba pikirkan gimana kalau kita kondisinya itu ada di mereka. Ada yang kebakaran bun, ludes semua bun, sertifikat rumah ludes, uangnya habis, kebakar total, baju semuanya habis, cuman badan dia doang yang kebawa sama baju yang ada di badan. Coba bun, kalau kita ada di posisi itu bagaimana? Kan bunda mah cuman punya keinginan pengen nambah duit doang kan? Jadi kita itu harus memiliki empati bun, ikut serta merasakan derita saudara kita. Iya mah pusingnya mikirin baik, berjeng mikiran hutang, hutang salah sorangan. Kenapa orang yang sekarang pusing karena mikirin hutang gak lunas-lunas? Itu teh dosa dirimu sendiri. Kenapa dosa diri sendiri? Kan belum dimampukan sama Allah tapi maksa. Akhirnya naon kelilit hutang, liur sorangan atuh wajar lah, kan dosa sorangan. Dicukupan ku Allah makan, ada nggak di sini yang nggak makan? Nggak ada, semuanya makan. Ada tah di sini sampai nggak makan 2 hari 3 hari, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, semuanya makan. Ada tah di sini sampai nggak minum begitu? Nggak ada, semuanya minum. Lantas kenapa pada pusing karena masalah hutang? Karena keinginannya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kondisi diri sendiri. Belum dimampukan sama Allah tapi memaksakan diri. Baru kelas SD pengen langsung kuliahan atau mencret. Begitu. Gaya hidupnya selangit, gaya hidupnya sudah intelek, tapi penghasilannya masih recehan, mana bisa. Harus disesuaikan kemampuan kita ya. Nah, begitu ya bunda ya. Nih kebanyakan orang di sini gayanya pengen elit tapi gengsinya segede alayim gabrek. Hidup di alam dunia cuman ngegedein gengsi, moal dahar. Moal dahar. Gak usah gengsi. Ketika kita pailit, ketika kita memang dibutuhkan, mantak naon dagang. Dagang itu halalun, halal, boleh. Dagang gorengan kek, dagang mie ayam, bakso kek, dagang apa kek, dagang jagung bakar kek, apa aja dagang. Dagang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ini mah gayanya pengen elit, ari nengan duit sebul, pagawean sarebae, mana hordeng. Cita-citanya setinggi langit, pekerjaannya cuma tidur doang sama scroll handphone. Dengan bahasa akan indah pada waktu huntu dia uyeng. Di mana judulnya? Seseorang sukses itu dari step by step perjuangan dia, dari selangkah demi selangkah perjuangan dia, dari step by step apa yang dia lakukan sampai menuju ke sebuah kesuksesan. Sukses itu tidak bim salabim. Sukses itu tidak eng abah kadabra. Tidak bisa. Semuanya membutuhkan proses. Sama seperti kita menanam pohon. Menanam pohon baru kemarin, kemudian dituntut pohonnya harus berbuah besar. Mana bisa. Pohon segede cinggir, yang buah segede gaban, yang ada pohonnya patah. Begitu. Ulah pusing-pusing hirup di alam dunia. Ini mah pusing mikiran duit. Lihat tuh saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah, yang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan tempat pencarian. Apa? Mata pencaharian. Ini tempat usaha. Kehilangan apa lagi? Kehilangan rumah, kehilangan harta. Coba bayangin bun, rumah yang terbawa longsor, atau rumah yang kebakaran, atau rumah yang terkena banjir, palit jeung imah-imahna. Kan di dalam rumah itu kan ada baju, ada uang, mungkin punya emas, mungkin ada sertifikat. Kebayang gak sama bunda itu hilang semuanya?